Halo Sobat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Eli Faryuni, guru SMP Negeri 233 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi IPA kelas 7 semester 1 tentang pemisahan campuran. Dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami konsep zat pelarut dan zat pelarut pada campuran. 2. Menjelaskan macam-macam metode, teknik campuran, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Rumah Belajar, sebelum kita masuk lebih jauh ke metode pemisahan campuran, saya akan mereview terlebih dahulu tentang materi pembelajaran sebelumnya, yaitu campuran. Seperti yang Sobat ketahui bahwa campuran itu tersusun atas dua zat atau lebih, di mana zat penyusunnya itu masih memiliki sifat-sifat zat penyusun. Jadi, komponen-komponen dari campuran itu bisa dipisahkan secara fisika. Contoh pemisahan campuran secara fisika diantaranya adalah 1. Filtrasi, 2. Sentrifugasi, 3. Destilasi, 4. Kromatografi, 5. Sublimasi, 6. Evaporasi, 7. Atraksi magnetik. Yang pertama adalah metode filtrasi atau penyaringan. Metode ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel penyusun suatu campuran. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Contohnya seperti memisahkan campuran pasir dengan air. Nah, metode berikutnya yaitu sentrifugasi. Alat yang digunakan seperti pada gambar ya. Jadi, sentrifugasi itu merupakan metode pemisahan campuran heterogen dengan padatan yang sangat halus dan juga campuran yang sangat sedikit. Jadi, campuran yang akan dipisahkan itu dimasukkan ke dalam tabung-tabung kecil di alat tersebut. Kemudian akan diputar dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya campuran itu akan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase cairan. Jadi, cairan yang tertinggal di atas. Nah, cairan tersebut disebut sepernatan. Sedangkan fase berikutnya yaitu fase kedua adalah padatannya. Padatannya itu akan mengendap di bawah yang disebut dengan pelet. Contoh penerapan sentrifugasi yang pertama untuk memisahkan campuran bubuk kapur dengan air. Kemudian untuk memisahkan campuran lemak dengan susu dalam proses pembuatan susu skim. Dan contoh yang ketiga adalah untuk memisahkan komponen urin dari darah dalam proses analisis forensik. Metode pemisahan selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan. Prosesnya bisa dilakukan dengan menggunakan alat destilasi seperti yang ada pada gambar ini ya Sobat Belajar. Nah, metode ini itu didasarkan pada perbedaan titik didih komponen zat dalam satu campuran itu. Pada proses destilasi, yang akan didestilasi direndam dalam suatu pelarut untuk melarutkan kandungan zat yang ingin dipisahkan. Zat yang ingin dipisahkan ini memiliki titik didih yang berbeda dengan titik-titik pelarut. Nah, ketika proses destilasi berlangsung ini akan terjadi proses penguapan. Karena di sini dipanaskan ya Sobat Rumah Belajar, kemudian uap ini akan masuk ke sini nih. Didinginkan, kemudian akan terjadi pengembunan dan nanti hasil akhirnya akan masuk ke sini nih. Nah, hasil akhir ini dinamakan destilasi. Salah satu contoh penerapan metode destilasi dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pemurnian minyak tanah. Oke, selanjutnya adalah kromatografi. Metode kromatografi ini didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat zat penyusun suatu campuran ketika dialiri suatu medium gerak. Metode ini bisa digunakan untuk memisahkan zat warna dari tinta atau untuk memisahkan zat warna dari makanan. Berikutnya ada metode sublimasi. Sobat Rumah Belajar masih ingat kan dengan istilah menyublim? Ya, betul. Menyublim itu perubahan wujud padat menjadi gas. Berikutnya adalah metode evaporasi atau penguapan. Nah, metode ini didasarkan pada perbedaan titik didih penyusun dari suatu campuran. Caranya tinggal dipanaskan saja untuk menguapkan pelarutnya, sehingga nantinya larutannya akan berubah menjadi kristal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses evaporasi ini biasa digunakan dalam proses pembuatan garam dari air laut ya Sobat Belajar. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah atraksi magnetik ya Sobat Rumah Belajar. Metode ini didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun dari suatu campuran. Misalkan besi yang bercampur dengan pemotornya seperti pasir.
Nah, besi ini memiliki sifat magnetik atau dapat ditarik oleh magnet. Jadi kalau kita ingin memisahkan besi dari campuran itu tadi, tinggal kita dekatkan saja dengan magnetnya. Nah, besi ini yang akan tertarik ke magnet tersebut. Bagaimana sobat rumah belajar? Mudah kan ya? Mudah dipahami ya? Nah, demikianlah materi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam rumah belajar. Belajar dari mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Salam.